حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa mendapat limpahan rahmat, barokah, ridha dan ampunan dari Allah Ta'ala. Gimana kabarnya pagi hari ini ibu-ibu? Kok pakai hijau-hijau? Memang seragam ya Mbak Lia? Oh alah. Tanglet mawon kok Bu, mboten napa-napa. Nggih, alhamdulillah pagi hari ini Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama di Masjid Al-Falah ini ibu-ibu. Mudah-mudahan perkumpulan kita pagi hari ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang nanti memberatkan timbangan kita semua pada hari kiamat. Kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan yang kita lakukan pagi hari ini menjadi sumber datangnya rahmat Allah, barokah, ridho dan ampunannya buat kita semua. Dan terakhir kita senantiasa berdoa kepada Allah, bertawasul dengan amal soleh yang pagi hari ini kita lakukan bersama ibu-ibu. Mudah-mudahan nanti di akhirat sebagaimana pagi ini kita dikumpulkan bersama di Masjid Al-Falah ini, nanti pada hari kiamat dikumpulkan Allah bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Nggih. Ada pertanyaan? Kurung-kurung pertanyaan. Nggih, jadi ibu-ibu kita pada pertemuan yang lalu kan membahas tentang ayat-ayat ruqyah dan macam-macam sihir. Nah, untuk poin pertama itu khusus sihir tafriq. Apa itu sihir tafriq? Napa? Melayat. Napa? Pemisah napa antara hak dengan batil begitu? Oh, perceraian. Nggih. Sampun dibaca ta? Ini kan 1 bulan nggih.
Gak, maksudnya dari pertemuan sebelumnya kan 1 bulan. Kalau misalkan di antara panjenengan itu ada indikasi ke sana, misalkan ayat yang sudah kita pelajari ini tiap hari jenengan baca ya, sambil dibacakan pada air terus diminum, itu insya Allah selama 1 bulan ini tuh sudah banyak berkurang gitu loh. Cuma ya masalahnya kadang-kadang kita baca pas nang kini tok. Coba angkat tangan yang ndak baca di sini tok, angkat tangan. Yang ndak baca di sini tok. Yang ndak baca di sini tok. Ini iki lho. Wis tinggal ngopi ae. Iya, itu judulnya itu ibu-ibu belajar ruqyah mandiri dan menjadi praktisi ruqyah. Yang namanya belajar itu ya dipraktekkan di rumah. Nggih. Mboten nggih, ngapunten, masuk telinga kanan. Jenengan dhewe sing ngomong loh ya. Padahal saya tadi itu niatnya masuk telinga kanan, diem di dalam. Nggih, silakan dibuka halaman 278. Ini nanti kalau panjenengan meruqyah. Dan sebelum meruqyah, sebetulnya sudah kita bahas. Itu pertama kali kalau bisa panjenengan sholat hajat atau sholat mutlak lah. Sholat mutlak, 2 rakaat kepada Allah. Habis itu berdoa, ya Allah, bantu saya dalam membantu saudara saya ini, beri saya petunjuk begitu. Kemudian jenengan dalam kondisi wudhu, terus jangan lupa baca trikul diusapkan pada seluruh tubuh sebagai perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dibacakan aja, pelan-pelan dibacakan, jangan ngotot-ngotot. Berganti banyu akeh kayak ngombe kan gitu. Nggih. Nah, setelah membacakan ayat-ayat ruqyah ini sudah ketemu, nggih, pada telinga pasien secara tartil. Tartil itu apa? Pelan. Tartil dan suara keras, mboten bisik-bisik loh nggih. Ada orang itu bisik-bisik tapi sing diwaca mboten Quran awali tok, habis itu mantra-mantra. Nggih. Secara tartil dan suara keras akan terjadi salah satu dari 3 kondisi berikut. Nah ini pasti. Pertama, pasien menjadi kesurupan dan jin sihir berbicara melalui lisannya. Langsung metu jine ibu-ibu. Nggih. Jenengan berani pas kondisi seperti itu jenengan berani mboten? Jadi guyu mbek setane. Ngono kok celuk-celuk. Ya, yakinkan dulu bahwa Al-Qur'an yang kita baca itu sangat kuat gitu loh. Setan lemah, ya, setan sangat lemah. Satu, yang kedua, ya kalau ayat Al-Qur'an dibacakan kepada gunung saja hancur, maka bagaimana kepada setan? Dan setan itu lemah, ibu-ibu. Enggak kuat, setan itu lemah. Dia kuat karena kita gitu. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, faqatilu awliya asyaitan. Perangilah wali-wali setan. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu sangat lemah. Jadi lemah, mereka itu lemah. Ngapunten. Ada misalnya jenengan ketok kuntilanak misalnya nggih, atau sendul bolong, jenengan baca Bismillahirrahmanirrahim idonono brus mati dia, terbakar. Cuma kebanyakan kita ketok melayu disian. Nah, itu. Nggih. Makanya pentingnya di sini jenengan harus berani dulu, nggih. Berani dulu. Nah, lapo sewedi kepada syaitan. Kita ibu-ibu manusia, Bani Adam itu lebih mulia daripada iblis. Ya anak turunannya juga tentunya ya. Makanya kan Allah Ta'ala memerintahkan mereka sujud kepada Nabi Adam.
Ketika ndak mau bersujud dilaknatkan sama Allah Ta'ala. Halo. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan bani Adam. Jadi bukan bani jin gitu loh. Ini jadi harus tahu dulu. Nah lapo mbek setan kok gak berani. Jenengan lo luwe ayu timbangane jin. Jin itu nek ayu misalnya lak gono sikile. Ya, jadi wujudnya tuh nggak jelas. Kadang wapi tiba nggak ono wajahnya kan gitu kan. Seperti itu. Itu setan seperti itu. Oke. Nah, ini pertama kondisi setelah dibacakan ayat ruqyah tadi, ibu-ibu, pasien menjadi kesurupan dan jin sihir berbicara melalui lisannya. Lapo okon celuk aku. Lagari Aladin ta? Maka tanyakan kepadanya beberapa perkara berikut. Siapa namamu? Ya ini enggak penting sebetulnya nggih. Apa agamamu ini juga ya memperbanyak percakapan langsung kon masuk Islam ya, jika suwi-suwi. Nek gelem masuk Islam silakan keluar, tobat. Kalau ndak mau ya wis metu. Nek ndak mau ya wis disembelih. Disembelih, Bu. Enggak percaya jenengan. Ya pancene. Enggak ya dibakar yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihancurkan. Disembelih bisa mati gitu. Ya jin itu mati, setan itu mati, yang enggak mati itu cuma iblis. Nah, bedanya malaikat dengan jin, kalau misalkan sama-sama menjelma jadi makhluk yang kelihatan. Kalau malaikat menjelma, kemudian misalnya dibunuh, tidak mati. Tapi kalau jin mati, ibu-ibu. Okay? Buktinya kenapa? Ketika kita berbicara tentang adab-adab buang hajat. Okay? Pernah dengar enggak? Kalau kita itu enggak boleh ngelempar batu keluar, melempar sampah, melempar air panas, atau buang air panas di kloset. Ya. Kenapa? Karena kalau kena jin mati, nek mati marah kerabate gitu loh. Wong kita kan juga nggak boleh pipis sembarangan kan, nggak boleh pipis di lubang, nggak boleh pipis di bawah pohon yang berbuah maupun yang rindang, ya, nggak boleh pipis ya BAB, BAK diretakan tanah, ya kan? Engkau hidup-hidup jenengan kesurupan, barang jenis ditakoi. Nang piye aku enak-enak turun nang dipipisi gitu aku jinnya. Itu intinya jin itu merasa sakit dan mati. Gitu. Jadi sapa jin gak iso mati? Bisa mati ibu-ibu. Ya, ini poin pertama untuk sekedar tahu saja siapa nama dan apa agamanya. Ya tujuannya disuruh masuk Islam dulu yang paling penting. Kalau mau alhamdulillah, kalau ndak mau ya udah metuone gak gelem masuk Islam. Tapi kalau ndak mau masuk Islam, ndak mau metu, berarti dia ngeyel. Nah, itu yang harus kita ya harus kita hanguskan tadi itu gitu. Jika jinnya kafir, maka suruh masuk Islam terlebih dahulu. Jika Muslim, dan ini kangelan bu, wong jenengan gak ro KTP ini, sing jelas KTP ini wae Islam, akhirnya sing gak sholat tok, ya. Apalagi ini enggak roh KTP, ini enggak roh wujudnya. Sementara kaidahnya setan itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, shadaqaka wa huwa kadzub. Dia berkata benar tapi tukang dusta. Jadi ya jangan mudah percaya ucapan jin gitu loh. Kok hidup-hidup dia nggak aku loh, dikongkon Mbak Lia, teko mrene gitu. Nah Mbak Lia gak roh apa-apa, akhirnya Mbak Lia disantet kan gitu kan. Gitu. Jika Muslim, maka jelaskan bahwa perbuatannya ini menyalahi syariat Islam. Ya yang namanya jin Muslim itu kan sama dengan manusia Muslim, Bu. Ada manusia Muslim ya sholat tapi ya mangan riba. Muslim sholat tapi ya zino, naudzubillah ya. Yang kemarin itu jadi ini banyak darurat HIV itu di mana itu? Betul di Surabaya ta? Halo. Nah, lapo ngoten niku. Jenengan yang dari Sidoarjo angkat tangan.
Ya yang lainnya dari mana lo? Walah. Iya. Gitu. Jadi meskipun muslim itu ya bukan berarti kemudian dia taat kepada qala Allah, qala Rasul. Muslim mursal juga banyak gitu loh. Jadi jin itu persis dengan manusia, ibu-ibu. Jelaskan ini perbuatannya menyalahi syariat Islam karena berkhidmat kepada tukang sihir. Dan ini perbuatan kufur. Jelaskan dulu. Nggih. Jelaskan dulu. Yang kedua, tanyai jinnya di mana tempat sihirnya. Tapi jangan percaya 100%. Hingga jelas kalau perkataannya memang benar. Nggih. Silakan mengirim seseorang ke lokasi sihir untuk mengeluarkannya. Siapa yang dikirim? Mbak Lia ta? Nah, yang dikirim ini jinnya, Bu. Ya, biasanya itu ada jin yang mendekam di tubuh, ada jin yang menjaga buhul. Nah, biasanya penjaga buhul sihir ini jinnya tuh lebih kuat dari jin yang ada di dalam tubuh. Kalau misalkan menunjukkan nangkene nggone dan memang benar, coba gimana panjenengan dulu kan sudah kita pelajari gimana bisa memastikan bahwa memang benar gak mbujui bahwa buhul sihirnya di situ. Halo. Tempatnya agak panas. Loh memang ada kompornya atau kok panas? Mbak Lia ini iso-iso. Halo, ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab boleh pulang duluan, enggak apa-apa wis. Wah ini kalau gini ya jam terbang, Bu. Ada jenengan ngerukyah sekali dua kali ya kangelan tahu ya. Jadi kalau berkali-kali dan Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan petunjuk, bimbingan insya Allah tahu. Nah, salah satu untuk mengetahui itu dicek bener enggak? Ya di situ itu dengan membaca ayat apa? Ayat nopo? Trikul. Ayat nopo? Ayat kursi. Ayat nopo? Al-Baqarah 1 sampai akhir. Yang untuk mencari buhul sihir itu loh dulu. Misalnya panjenengan kan kena sihir ya. Ya Allah ini di mana letak buhul sihirnya? Minta kepada Allah sambil merem dibaca-baca ditunjukkan sama Allah itu baca apa gitu loh. Nama? Inna a'toinakal kautsar. Atau al-hakumut takatsur. Gimana bunyinya Al-Baqarah 148? Napa Bu? Yang jelas gitu loh. Kok aina anakku tapi ya mau. Napa Bu? Bu yang keras. Iya. Jadi kalau untuk manggil biar datang, itu Allah yang memanggil bukan kita. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah agar mendatangkan itu dengan baca ayat ini. Itu biar datang. Misalkan manggil yang paling kuat sabawis kesuwen lapong menghadapi kroyo-kroyo gitu kan. Langsung yang paling kuat. Ketika yang paling kuat ini bisa masuk Islam, itu nanti anak buahnya semuanya masuk Islam, ibu-ibu gitu. Nah itu baca ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Ini surat apa? 148 itu yang dibaca untuk manggil, untuk biar tahu, juga membaca apa? La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Itu surat apa? Oh gitu, pembertan. Oh iya, saya nggak hafal ayatnya, tapi itu bunyinya la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Akhirnya orang yang dia terkena sihir itu oh ya benar di situ memang gitu loh. Nggih. Dan itu nggak mungkin dari syaitan, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas nggih Ibu-ibu nggih? Ada yang siap praktek hari ini? Halo? Siap nggih?
Saya ndelok tok jenengan sing praktek ada pasiennya. Nek kesurupan tak tinggal mulai. Ya lho lah kok di sini nunggoki. Karena kono cek ilang-ilang dhewe. Iya, jadi tanya jinnya di mana tempat sihirnya. Tapi jangan percaya 100% hingga jelas kalau perkataannya memang benar. Tadi caranya nggih, sudah tahu? Ya. Terus silakan mengirim seseorang ke lokasi sihir untuk mengeluarkannya. Biasanya jin itu sendiri, bongkaran, jebolen gitu. Nah, nanti setelah misalkan jinnya pergi, tanyai orangnya, itu benar enggak tadi itu? Ini dia mengatakan iya berarti iya, gitu loh. Karena orang yang kesurupan pasti tahu, gitu kan? Nggih. Jika barangnya memang ada di sana, berarti jin telah berkata benar. Jika tidak, berarti dia berbohong, dan ingat jin banyak sekali berbohong. Biasanya setelah memang benar-benar buhulnya dikeluarkan dan dihancurkan, itu hilang sama sekali sakitnya, ibu-ibu. Okay? Nah, kadang terjadi seperti itu. Tapi besok kok sakit meneng, itu berarti dukunnya langsung ngirim lagi yang baru. Lu kok bisa? Sampeyan ini jaga ruqyah gak gelem jaga awake dhewe. Kan begitu. Ya. Jadi di samping di ruqyah panjenengan juga njogo awak peyan. Gimana jogonya? Halo. Kemarin kan ada pagar diri itu ada berapa itu? Halo. Nggih. Jadi itu pagar diri kan banyak. Nah, insya Allah dengan pagar diri itu saja kalau jenengan lakukan semuanya selama 40 hari hilang itu sihir ibu-ibu. Cuma masalahnya banyak dari kita yang tidak istiqomah. Lah kenapa tidak istiqomah? Ya pancine anjire biasa nyetel dangdut kok juga nyetel murotalil ya males ya kan. Satu yang kedua kadang-kadang jinnya itu memang membuat kita itu malas sholat, malas ngiringokno Quran kok loro kabeh sih dan dia ndak sabar. Akhirnya enggak waras. Yang ketiga, tanyai apakah jinnya sendirian atau membawa banyak pasukan? Rata-rata ya banyak pasukan, enggak ono mek sitok endil itu ndak ada, nggih. Sing sitok endil itu biasanya jin yang mencintai peyan. Nah, tapi kalau selain itu biasanya bawa pasukan banyak. Dia dengan buhul sihirnya dan macam-macam banyak gitu kan. Jika jinnya banyak, maka panggil yang paling kuat dan paling diagungkan. Caranya gimana? Halo? Halo? Tadi lo sudah ngono nang. Baca apa? Al-Baqarah gimana? Iya gimana bunyinya kok 108 masuk Al-Baqarah 108 Al-Baqarah nggih. Jadi mana yang paling kuat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu kan ya Allah datangkan aina ma takunu ya'jibikumullahu jami'a. Datangkan baca berulang-ulang. Ini enggak datang berarti enggak berani. Ya kalau enggak datang berarti tidak berani gitu loh. Kadang-kadang jalan-jalan aku. Loh, iya biasanya jin itu sok begitu bu, biar jenengan keder, jenengan langsung ngene, ya diguyu mbek jin walau kok nyelok aku, wis mulya kono gitu. Jadi dia tuh suka ngancem, awas kon yo, ditenono kono tante kabeh keluargamu gitu. Nah jenengan kalau diomongi gitu gimana? Oh mboten sias, ngapunten mbah, ngapunten sias, masa ngono? Itu cuma gaya jin aja bu. Ya, jangan percaya. Dia lo nggak bisa ngapa-ngapain. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misal terjadi ya takdir ngono, iya kan? Lah iya sih. Nah, iya loh. Enggak insya Allah nggak terjadi lah. Buat demi terjadi kalau saya wani ngeruqyah engko. Ya insya Allah nggak terjadi, Ibu, terutama kalau perlindungan dari Allah pada diri jenengan kuat, zikir pagi petang, pagar diri tadi itu kemana-mana terikul ya. Jadi jin itu ketika kita perlindungannya kuat, nggak ada yang datang, nggak berani gitu. Cuma pas kita lupa dikit telempel langsung datang gitu, tahu dia. Ya makanya ya peruqyah itu ya harus mirip-mirip malaikat titik gitu loh. Iya, karena kalau
telempe dikit, lalai dikit langsung masuk, musuhnya banyak. Wong sing nggak jadi peruqyah aja musuhnya banyak, jinnya kan pengen masuk ya, dan jadi peruqyah tambah banyak gitu. Seperti itu. Nggih. Jika jinnya banyak, maka panggil yang paling kuat dan paling diagungkan. Tapi ingat ibu-ibu, ya kita dikengani pusat kan gitu kan. Langsung Allah Subhanahu wa taala sapa sing berani dengan Allah kan begitu. Nah, suruh dia masuk Islam. Jika mau masuk Islam, biasanya itu kan dia tuh nggak mau. Itu bacakan innad dina indallahil Islam. Dibaca berulang-ulang. Innad dina indallahil Islam. Atau ayat berikutnya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falai. Apa? Falai. Halo? Ah, ini kilo. Kak, meltek plus. Nggih, gak nyetrum blas, batu nentek. Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya bos, kalau ini nggak bisa baca inna dina indallahil Islam, inna dina indallahil Islam diulang-ulang. Atau bacakan surat Al-Buruj. Enggak semua tentang surga dan neraka. Jadi subhanallah ibu-ibu ya. Saya tuh pernah. Jadi di alam jin itu dia tuh langsung melihat surga, langsung melihat neraka gitu. Jadi ketika dibacakan ini Al-Buruj ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Langsung gini jadi kelihatan kayak dia tuh kok seneng gitu. Baru kemudian dibacakan innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Langsung aduh mau gitu. Jadi ayo kon melendi sing iku apa iku aku tenang surga wae ya wis masuk Islam gitu Bu gitu. Itu subhanallah ya. Jadi sampai seperti itu gitu. Padahal kita kan nggak melihat kan. Tapi kalau ekspresi pasien yang diruqyah seperti itu tuh Masya Allah ini salah satu bukti kemukjizatan Al-Quran. Ya sama seperti ketika orang terkena sihir kan. Rata-rata kan sihirnya kan pakai nopo? Pakai ular kan. Ular. Terus kita baca ayat yang berkaitan dengan ularnya Nabi Musa. Coba ayat apa itu ayo. Halo. Saya ada kata ular loh. Ular gitu ta. Oke. Jadi bunyinya itu coba dilihat ayatnya. Gimana bunyi ayatnya? Ya gimana bunyi ayatnya? Gimana bunyinya? Gimana? Thu'ban kok su'yan. Iya, ada kata thu'ban, ada kata hayyah. Thu'ban itu ayat berapa itu? 107, ya. Fa'alqa apa tadi Mbak Lia? Iya, jadi fa'alqa asahu, Nabi Musa melemparkan apa asahu tongkatnya, fa'idha hiya thu'banum mubin, langsung berubah menjadi thu'ban, ular yang sangat besar. Ada juga dalam surat Toha ayat 20. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Fa'alqaha, dilemparkanlah tongkat itu, fa'idha hiya, maka tiba-tiba yang menjadi seekor ular hayyatun tas'a yang merayap dengan cepat. Itu langsung ularnya Bu Jindor, aduh gitu. Loh kenapa? Itu loh setan apa? Setan sampean. Jadi ularnya Nabi Musa itu katanya datang dan mau nguntal dia gitu. Jadi Masya Allah gitu loh. Jadi segitu ibu-ibu tentang kemukjizatan Al-Quran. Itu dibacakan itu. Jika jinnya banyak, sudah tadi. Okay.
Suruh dia masuk Islam. Jika mau masuk Islam, insya Allah semua anak buahnya masuk Islam dan keluar. Dan kalau mereka masuk Islam, ibu-ibu itu panjenengan dapat ganjaran nih kan. Man dalla 'alal khairi falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka bagi dia seperti pahala orang yang mengamalkannya. Nah, sebelum dia pergi kan keluar masuk Islam kan, kamu mau pergi kemana gitu kan, pergi ke Masjid Al-Falah misalnya. Dan jangan lupa ikut kajian, jangan lupa sholat 5 waktu gitu kan. Diingatkan begitu, nang tobato gitu. Itu insya Allah kalau memang mereka benar-benar seperti itu, jenengan dapat pahala loh Bu. Dari amal yang mereka lakukan. Loh kenapa? Karena panjenengan menjadi sebab, ya Allah ya, Allah menjadikan panjenengan sebab mereka mendapat hidangan. Kenapa? Hidayah. Coba saya ngomong hidangan. Jika menolak setelah diajak masuk Islam berkali-kali, maka apa? Bunuh saja. Insya Allah dengan terbunuhnya pemimpin mereka, jin-jin yang lain akan masuk Islam atau ketakutan dan keluar. Oke? Gitu. Membunuhnya ya dipanggil, dicari ya. Biasanya itu ibu-ibu pasiennya itu kan mendapati bahwa jinnya sangat besar. Apakah berupa naga, berupa ular, berupa harimau, kerbau misalnya kan. Nah itu buat kecil dulu. Dibuat kecil terus dikotak. Biar gak bisa kemana-mana. Baru dipegang erat, dibacakan ayat kursi berkali-kali. Jangan dilepaskan sampai dia jadi ayam. Kenapa? Jadi abu itu jadi asap. Jadi kalau misalnya masih ada kakinya, ini manusia lah wis mati ndak iso jin itu bisa hidup lagi gitu. Jadi sampai habis 100% gitu. Nah, untuk membuat dia kecil itu bacakan surat jin. Gimana bunyinya? Ada yang tahu? Surat Al-Jin, surat 72 ayat 12. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Sungguh kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari. Pengalaman pribadi saya ibu-ibu ketika meruqyah mahasiswa saya itu, dia tuh punya naga emas dan bermahkota gitu loh, katanya gede. Nah, dan ini bukan sekali dua kali, akhirnya dibacakan ayat ini tuh dari kecil kayak cicak. Nah, habis itu dikotak biar gak bisa lari kemana-mana kan, kadang-kadang loh dicekel lo gak gelem gitu. Dikotak itu bacakan waja'alna min baini aydihim saddan, terus wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dia tuh terkotak gak bisa kemana-mana gitu. Oke? Terkotak gak bisa kemana-mana. Apa Bu? Bu, sehat nggih? Sampun ngopi dereng? Ya ndak bisa ngelihat loh, wong kita bangsa kasar bukan bangsa halus kok. Pengakuan pasien, Bu, panjenengan niki loh, ya Allah. Wis ngene kita ngopi meneh wis. Itu pengakuan pasien. Kalau misalnya saya peruqyah dan saya ngaku bisa melihat jin, berarti saya juga perlu diruqyah karena pasti ono jine gitu loh. Oke, makanya kan ada orang indigo yang bisa melihat. Itu kan memang kelebihan kan? Kelebihan jin maksudnya kakean gitu loh. Mau jin satu aja wis ndak karu-karuan, malah jin wake jari. Gitu. Jelas ibu-ibu? Nah, habis itu dipegang, kalau kena dipegang, jangan dilepaskan. Terus bacakan ayat kursi berulang-ulang. Terus. Kan itu bisa melihat pasiennya itu.
bisa merasakan juga. Kalau misalkan sudah jadi asap, berarti sudah mati sudah. Gitu loh, nggih. Halo. Nggih. Yang keempat, terkadang jin berkata bahwa si fulanlah yang mengirimnya untuk berbuat sihir. Nah, ini kan memfitnah dia. Dalam kondisi ini jangan percaya ucapan jin, Bu, jenengan ini. Ya masalahnya wanita tuh kepo dan percayaan gitu loh, ndak mau cross check dhisik. Ya bangsa kasar juga begitu kan, apalagi dengan bangsa jin. Padahal jin kan tukang bicui gitu. Karena dia berusaha menimbulkan permusuhan di antara manusia. Di sisi lain, persaksiannya ditolak karena dia seorang yang fasik. Kecuali kalau misalkan jinnya itu ngomong, ya. Tapi pas kebetulan jenengan ada masalah dengan orang itu. Bu, tetangga yang iri atau rekan kerja yang gimana atau orang pokoknya begitu. Kalau dia mengatakan seperti itu, ya jangan diterima 100%, tapi diilmoni saja, Bu, menawi iya kan begitu. Nggih? Karena ini juga kadang-kadang ada hubungannya ibu-ibu. Nggih? Tapi tetap diilmoni saja, jangan ditelan mentah-mentah. Nggih. Kemudian yang kelima, jika jin menunjukkan lokasi sihir dan buhulnya bisa dikeluarkan, maka datangkan seember air, kemudian bacakan ayat-ayat berikut. Al-A'raf 117 sampai 122. Itu ada pada halaman 274. Nggih. Ayo kita baca bareng-bareng. Sudah ketemu? Halaman 274. Itu kan 117 sampai 122. Ini ayat-ayat sihir ini. Sudah? Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila Musa an alqi asak fa idza hiya talqafu ma yafikun. Fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Dibacakan dalam bilangan ganjil. 3 lah, 1 tidak apa-apa. 3 lebih baik lagi. Terus surat Yunus 81 sampai 82. Ada mboten? Bawahnya apa sih itu? Oke, ini ayat-ayat sihir, penghancur ibu-ibu, penghancur sihir. Ayo kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Kemudian surat Toha 69. Ada juga kan itu? Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihus sahiru haitsu ata. Tolong diartikan itu ya, apa sih artinya? Al-A'raf 117 sampai 122. Yunus 81 sampai 82 itu artinya apa sih? Tolong dibacakan Mbak Lia. Surah Al-A'raf ayat 117. Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu.
Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Maka terbuktilah kebenaran, dan segala yang mereka kerjakan jadi sia-sia. Maka mereka dikalahkan di tempat itu, dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan para pesihir itu serta-merta menjatuhkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, yaitu Tuhannya Musa dan Harun. Iya. Tahu artinya kan ibu-ibu ya? Dan ketahuilah bahwa para tukang sihir Fir'aun itu adalah sihir yang paling kuat. Itu sihir halusinasi. Nanti ada sihrut takhyil namanya. Jadi orang sebetulnya yang namanya tongkat tetap tongkat, yang namanya tali tetap tali. Cuma orang yang melihat itu seakan-akan merayap jadi ular gitu loh. Itu sihir takhyil, halusinasi. Lama-lama bisa gila orangnya. Nah, sihir yang menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga sihir ini ibu-ibu. Ya, sihir takhyil atau halusinasi ini. Jadi kadang-kadang orang itu begini ya. Guyu-guyu karepe dhewe gitu. Lah apa opian kok guyu-guyu? Iku lho nak sampe doa aja nyelok aku katanya. Padahal daun pisang kena angin ngene-ngene jadi tawa doa ayo nyelok-nyelok dia. Nah, ini sihir halusinasi, ya. Itu sihir yang paling berat. Jadi banyak berhalusinasi, Ibu. Kalau dibiarkan lama-lama jadi gila. Kemudian berikutnya Mbak Lia surat Yunus 8182. Surah Yunus 81. Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan. Iya. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Ini surat Yunus 8182. Tolong yang Toha 69 Mbak Lia. Surah Toha 69. Dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya penyihir belaka. Dan tidak akan menang penyihir itu dari manapun ia datang. Ya, jadi panjenengan tahu kan artinya? Jadi itu artinya itu sangat-sangat menghancurkan sihir. Subhanallah ya, itu Al-Quran itu bukti kemukjizatannya. Artinya seperti itu langsung hancur itu ibu-ibu yang namanya sihir itu. Kita lanjutkan, ingat, pastikan hembusan nafas Anda saat membaca ayat-ayat ini, hembusan, tiupan ya, pas membaca itu loh. Ya. Makanya kan langsung begini, kalau di botol itu langsung di bawah bibir, biar hembusannya langsung masuk. Gitu. Ingat, pastikan hembusan nafas Anda saat membaca ayat-ayat ini benar-benar masuk dalam air dan mengenainya. Ya. Jika selesai, maka masukkan buul tersebut dalam air tadi. Baik berupa kertas, ya, baik berupa kertas, minyak wangi atau lainnya, bahkan keris atau apapun. Itu untuk menghilangkan ya paribasanya itu kesaktiannya direndam dengan air ruqyah dulu, ya. Setelah itu tuangkan air bersama buhulnya pada tempat yang jauh dari jangkauan manusia, dibuang atau dibakar, ya. Habis direndam pakai air ruqyah, kalau berbentuk boneka maka dipreteli. Kan kadang-kadang boneka di staples, dipaku, diapakno gitu kan. Kadang berupa buntelan isinya apa? Isinya itu gapia apa? Staples, peniti, paku, rambut, kuku, macam-macam itu diurai ya, direndam habis itu dimakan.
Diapakan? Dibakar. Nggih. Dibakar ambil bensin diopong gitu aja gitu. Ya, biar tidak ada kesaktiannya gitu ibu-ibu. Jelas nggih? Ya. Yang keenam, jika jin. Halo, sapa sing kesurupan iki? Ada pertanyaan kah? Waktunya pertanyaan kayaknya. Nggih, sudah jam 10 kok. Nggih. Waktunya pertanyaan nah. Praktek. Kan sudah praktek sendiri di rumah, ngapain di sini praktek? Riak, enggak riak, iya kan? Monggo ada yang bertanya ibu-ibu? Oh, enggak ada nggih. Oh, nggih. Monggo Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Ustadz, saya Bu Lina. Saya ingin Oke. bertanya, apa benar pasangan suami istri yang dia itu punya pesugihan, Apa? Oh iya. meskipun mereka bercerai masih berimbas kepada keduanya? Contoh, ketika sang laki-laki itu sakit stroke misalnya, oh ternyata 1 bulan kemudian istrinya juga sakit dengan sakit yang sama. Apakah itu memang benar, Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi, kalau memang mereka belum bertaubat, nggih, belum bertaubat dan memang jin itu masih ada, ya memang masih terus terjadi gitu meskipun mereka sudah berpisah. Bahkan berpisah itu kemungkinan besar karena pesugihan tadi. Jadi selama belum diputus kontraknya, itu akan sampai anak-anak terus itu akan menghantui terus, akan mengganggu terus. Seperti itu ibu-ibu. Nggih. Ada lagi? Halo? Oke, nggak ada. Kita lanjutkan dulu ibu-ibu. Sekarang yang keenam, jika jin mengatakan korban telah meminum sihir, maka tanyai pasien. Biasanya kan ada orang itu suka ngasih. Nah, kadang-kadang nggak sadar bahwa makanan yang dia makan itu sudah disihiri ya. Nah, ketika Allah menghendaki akhirnya itu masuk lewat makanan tadi itu, sihirnya itu. Nah, jika merasa sakit pada lambung berarti jinnya berkata jujur. Ya. Jika tidak berarti jinnya berdusta. Jika jinnya benar, maka buat kesepakatan dengan jin untuk keluar dari perut pasien. Dan biasanya ini dimuntahkan dulu ibu-ibu, nggih, dimuntahkan dulu. Ya caranya diisi apa? Diisi baygon gitu nggih. Yang bisa memudahkan keluar itu apa? Rata-rata kan air kelapa nggih. Air kelapa tapi diruqyah dulu. Diruqyah intinya biar keluar semua sambil dipelurut ya. Ketika sudah keluar insya Allah berarti sihirnya sudah hilang. Ya tinggal nanti yang lain-lainnya aja yang diruqyah habis itu. Ya, jika jinnya benar, maka buat kesepakatan dengan jin untuk keluar dari perut pasien dan tidak akan kembali. Ya, ini buat kesepakatan. Kalau nek balik lagi tak pateni loh gitu kan ya. Katakan padanya, Anda akan menghancurkan sihirnya dengan izin Allah. Bukan dengan sampean tapi dengan izin Allah. Siapa kita? Kita tidak bisa apa-apa gitu loh. Kecuali dengan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bacakan ayat-ayat berikut. Al-A'raf yang tadi sudah kita baca bersama ya. Yunus, Toha, dan Al-Baqarah 102. Ini kalau sihirnya sihir tafriq ya, sihir tafriq. Ini dibacakan pada air sebanyak 7 kali. Jadi masing-masing Al-A'raf 117 sampai 122 7 kali, Yunus juga begitu, Toha juga begitu, Al-Baqarah juga begitulah. Kenapa kok 7 kali Ustaz? Ini 1 kali kan cuma dikit pahalanya jenengan baca. Ya enggak harus 7 kali, cuma 7 kali ini kan ya insya Allah jumlah yang lumayan lah untuk jumlah bilangan yang
ganjil. Sebetulnya jenengan baca sekali, 3 kali, 5 kali tidak menjadi masalah. Nggih. Seperti itu. Pokoknya dalam bilangan ganjil. Kemudian pasien disuruh meminumnya selama 7 hari setiap pagi dan petang. Ya, di samping itu ya ditambahkan sambil menjaga diri dengan pagar diri. Jangan kemudian istilahnya pasrah bongkoan ya kepada ini, tapi tetap nggak sholat, tetap mendengarkan musik, tetap melakukan maksiat. Ya kalau begitu ya percuma. Okay. Ya, jadi di samping ini juga tinggalkan maksiat, kerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, ibu-ibu, jika jin mengaku bahwa korban terkena sihir melalui rambut, pakaian atau barang pribadinya, maka Anda membacakan ayat-ayat tadi pada air. Rambut, pakaian atau barang pribadinya. Mungkin jenengan itu pernah buang kemana, atau pernah potong rambut atau sisiran atau apa dibuang. Itu diambil sama jinnya, ibu-ibu, ya, bisa menjadi jalaran datangnya sihir. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan beliau terkena sihir kan. Itu di buhul sihir yang diambil oleh sahabat ya. Itu kan berisi rambut beliau. Kemudian ada sisir-sisir, bekas sisir yang putung-putung itu. Ya di situ. Nah itu ya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada hikmahnya ya. Sehingga kita tahu caranya ketika menanggulangi sihir. Dengan itu akhirnya Nabi SAW terkena sihir. Dan tidaklah turun ayat al-mu'awwidhatani atau al-ma'udhatan. Surat apa itu? Halo? Napa? Al-Hamad. Al-Falak sama Al-Insan. Napa? An-Nas. Itu kan ada 11 ayat ya. Itu sebab turunnya surat Al-Falak dan An-Nas, ibu-ibu, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir. Pelajaran berikutnya, ojo sok gaya. Aku loh jamaah Al-Falah. Benulan melu kajian rukyah masa kena jum. Sopo panjenengan wong Nabi Muhammad aja lo kena sihir padahal Nabi kan begitu. Nggih. Makanya kalau buang barang-barang seperti itu hati-hati jangan sembarangan. Buang pembalut no pinggir jalan. Ayo sapa ngono iku. Ya. Kadang buang pembalut nang kali. Maka Anda membacakan ayat-ayat tadi. Ayat-ayat tadi itu yang mana? Barusan Al-A'raf, Yunus, Toha, dan Al-Baqarah itu pada air. Lalu air diminum pasien dan dibuat mandi selama 7 hari di luar kamar mandi. Nggih. Logan, lah berhayal macam-macam. Ya jangan dalam kamar mandi lo kan air ruqyah. Dan memang jenengan ketika disiram nang jaba kudu mudo, ala ndak sih? Mikir iku lho. Mbah pancene kok. Jelas? Halo? Iya. Ya pokoknya aja ketok tonggo ngono. Depan rumah kan ada. Misalnya tempat jemur. Pokoknya ya di luar kamar mandi lah. Nggih. Jadi pakai pakaian bu, ndak apa-apa gitu. Air bisa dituangkan pada jalanan yang dilalui pasien. Dia biasa lewat mana? Nggih. Perjalanannya itu. Karena kadang lewat tanah yang kita injak dan dia dalam kondisi basah. Itu diambil itu ya subhanallah dengan izin Allah itu kalau Allah menghendaki ibu-ibu itu lewat situ sihir itu bisa sampai. Makanya kadang-kadang tanya tanggal lahirnya kapan ya. Jaluk KTP ini gitu. Itu biar santetnya itu titis mengenai sasaran gitu loh. Nggih. Dan bisa terjadi juga kalau misalnya orangnya ini kok pagar dirinya kuat, ketika dikirim seret mendal bu, akhirnya melayu nang tonggoi. Nah. Jere-jine, nanti bahan aku balik mana dimarahi dukun mending nang kene yae gitu.
Iya. Soalnya jin yang disuruh dukun itu dia juga diancam gitu loh. Dia juga diancam. Air bisa dituangkan pada jalanan yang dilalui pasien atau pada tempat lain selain kamar mandi. Ini dilakukan selama 7 hari atau lebih hingga penyakitnya musnah. Pokoknya sampai sembuh. Jika ini selesai, maka pasien disuruh kembali setelah 1 pekan untuk diruqyah lagi. Jika tidak merasakan apa-apa, berarti jinnya sudah pergi dan sihirnya hilang. Alhamdulillah. Kalau seperti ini, ajaan sujud tilawah. Kenapa? Sujud tilawah apa sujud sahwi? Terus gimana doa sujud syukur? Loh, gak ada tungane ngono. Ya intinya sujud syukur, baca kalau nggak hafal doanya, baca doa sujud yang biasa kita baca itu ibu-ibu nggih. Ya, sujud syukur sebagai bentuk alhamdulillah Allah telah menyelamatkan kita semua. Juga bagi peruqyah biar peruqyahnya nggak ngombos gitu loh. Wah, aku berarti sakti rek iso menghilangkan, ndak sapa kon gitu. Jadi semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Tapi jika pasien kesurupan lagi, berarti jinnya belum keluar. Dia hanya berbohong. Nah, untuk ngeceknya biar muncul, itu dibacakan tadi, Bu. Aina ma takunu apa? Ya tibikumullahu jami'a, sambil ditekan titik-titik pada peredaran darah besar punggungnya, di titik-titik. Atau mungkin di sini lo masih sakit gitu kan. Tempat sakit itu biasanya ditempati jin, itu ditekan sambil dibacakan tadi itu. Kalau gini-gini oh berarti biju izinnya masih di situ bersarang kan gitu ibu-ibu. Jelas ya? Maka lakukan ruqyah sekali lagi ya. Kalau memang belum keluar, berarti jinnya berbohong, maka lakukan ruqyah sekali lagi. Atau bisa jadi jinnya nggak bohong, dia pergi Bu. Tapi tukang sihir ya karena kuat-kuatan kan. Kuat-kuatan. Kalau orangnya loh, gak mempan dia bayari mana lebih mahal, langsung dukonya itu ngirim jin lebih kuat. Nah, kemungkinan seperti itu juga. Nggih. Dan dukun itu tahu loh, kok wis gak ono berita, gak ono laporan gitu kan. Itu kadang dia tahu gitu. Nah, kalau memang orangnya yang nyuruh itu bayar mahar lagi kepada dukun, berarti dukunnya jalan lagi gitu ibu-ibu. Tapi dukun itu kadang-kadang kalau jinnya itu kalah, dia tuh tiba-tiba semper, tiba-tiba petot gitu. Nggih. Gitu loh. Ya, kemudian maka lakukan ruqyah sekali lagi, tanyai alasannya tidak mau keluar, mungkin karena terikat atau lainnya. Nah, kalau terikat, kadang-kadang dia itu digembok juga mulutnya, Bu. Nggak bisa ngomong gitu loh. Nggih, subhanallah ya. Ini pengalaman pribadi saya, itu dulu itu ada anak itu di pos satpam. Itu katanya sering mendengar orang itu kayak ngelempar kelereng. Tak gitu. Nah, itu kan waktu itu kan di pondok ya, yang di situ tuh banyak anak murojaah, hafalan Quran. Dia memang ganggu, nah apa ganggu gitu. Karena dia nggak suka bacaan Quran itu gitu. Awalnya dia nggak ngomong, baru kemudian ini pasiennya kan. Waktu itu ya pas coba-coba Bu, kebetulan ada anak yang ngaku indigo, dia ya jadi percobaan gitu loh. Nggih. Jadi dipanggil lewat dia gak bisa ngomong, diginikan mulutnya sambil dibacakan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, seterusnya 3 kali. Lalu dicabut. Gini. Akhirnya bisa ngomong, subhanallah gitu. Terus dia bilang aku lo dirantai katanya. Dirantai, jadi dirantai itu pakai bola besi sehingga nggak bisa jalan. Di sini rantai ini gitu kan. Ini pasiennya Bu yang ngomong, beton saya melihat lo nggih. Dengan ketara nek suka menonton jin yo. Jadi ditunjukkan, dipegang begini, dibacakan sama Bismillahilladzi la yadurru asmi, subhanallah katanya putus Bu gitu loh. Jadi
Masya Allah, kadang-kadang seninya itu senang di situ gitu loh. Jadi kan kita ya Allah, iman itu tambah kuat ya Allah, ini ayat Allah itu seperti itu gitu. Nggih. Sampun nggih? Nggo kelempoken kono kakek-kakek. Ustaz ada pertanyaan. Udah ada Bu, sudah ngerti semua kok. Ada ini Ustaz. Apa yang bertanya? Siapa yang bertanya? Mbak Lia. Ada yang ditanyakan, bagaimana jika uangnya sering hilang? Apakah itu perbuatan jin, setan, tuyul? Apakah perbedaan setan dan jin? Solusinya apa begitu? Iya, kalau uangnya sering hilang, yos ikhlas noe anggap sedekah. Ya engko nang dijupuk anake dhewe. Kan ada kadang-kadang nuduh sana nuduh sini tiba dijupuk anake dhewe. Dijupuk bojone gitu rokok, ayo. Ya, kalau memang sering hilang dan betul-betul hilang, ya memang jin kan suka nyolong kan. Nah, dalam Sahihul Bukhari tentang Abu Hurairah yang melapor ke Nabi ada maling ya, berbentuk orang tua, sangat tua, ditangkap, barang ditangkap dia ngomong, kasihani saya lo miskin, banyak anak yang saya tanggung gitu. Abu Hurairah tidak mentolo, dilepaskan. Terus besok ketemu Nabi, lapor, kata Nabi, duluan lah nanti malam balik lagi gitu. Akhirnya Abu Hurairah itu beli CCTV Bu, dipasang. Halo? Gak percaya pian ya? Ya ndak beli CCTV lah, zaman itu belum ada. Begiting ya, pasti dia balik karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan itu. Bener Bu, nyolong lagi gitu. Sampai 3 kali, baru pada kali ketiga Abu Hurairah mengatakan, ini kamu sudah berjanji 3 kali tidak akan balik, tapi isek balik dan nyolong terus. Kali ini kamu tak bawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus bilang, wes ini terakhir pokoknya saya nggak akan balik lagi. Tak ajari sesuatu ya. Nek sampean baca sebelum tidur, itu Allah pasti ngirim sampean malaikat penjaga sampai sunatan. Sampai apa? Subuh itu baca ayat kursi. Nah, dilepaskan sama Abu Hurairah, terus lapor ke Nabi, kata Nabi apa? Sodaqaka wa huwa kadzub. Dia telah berkata benar, padahal dia itu tukang-tukang dusta gitu. Jadi benar. Jadi kebenaran meskipun dari setan, kalau itu benar ya kita benarkan ibu-ibu nggih. Bukannya karena setan biasanya bujuk terus salah kabeh ya ndak juga. Kalau benar ya kita benarkan seperti itu. Sebaliknya, meskipun kalau yang ngomong itu kiai, ulama tapi nek salah tetap salah gitu loh. Karena patokan benar tidaknya sesuatu adalah qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ya kalau terjadi seperti itu ya pertama kita introspeksi diri. Paling aku jarang sodako ya. Seperti itu yang pertama. Ya sebelum itu ya jangan langsung nuduh jin ya, tuyul, babi ngepet, segala macam iku lho. Sing ngomong magrung-magrung gede iku lho kok apik gak nyambut gawe tapi kok sugih. Paling iku sing babi ngepet iku gitu misalnya kan ya. Ya wallahu a'lam, biasanya di kampung kamu seperti itu bisa benar bisa tidak. Intinya sebelum kita menuduh itu tuyul, jin, setan, ya semuanya sama loh Bu. Tuyul, jin, setan semuanya adalah bangsa jin gitu. Nah, ini dalam bentuk kata uangnya ya maling manusia bukan jin kan begitu. Iya, itu pertama begitu. Mungkin aku kurang sodakoh ya gitu. Sehingga dikurangi lewat ini. Yang kedua, rumahnya diruqyah. Rumah, kalau kita itu senantiasa baca Quran di situ, kita sholat di situ. Kalau laki-laki kan sholat sunnah di rumah ya. Sholat sunnah. Coba saya mau di masjid mang. Wah ya mulai berarti iki wisan. Iya, sholat sunnah di rumah. Ini wajib di masjid gitu kan. Nah, terus sering baca Quran, zikir pagi petang. Itu insya Allah itu sudah
pagar pribadi loh, sudah pagar otomatis. Apalagi kalau ditambah pagar, jadi tambah kuat rumahnya itu. Nggak perlu dipasangi bambu kuning, nggak perlu dipasangi apa? Dipasangi untuni beruang, nggak perlu lapo. Ya, jadi itu dengan itu insya Allah ya kemudian nggak ada suara musik, nggak ada anjing, nggak ada patung-patung, lukisan bernyawa. Itu insya Allah apalagi rumahnya dibuat kajian ya. Itu setan tidak akan kerasan di situ gitu loh. Maka diperhatikan jangan-jangan sampean sholate bolong-bolong atau ndak bolong-bolong tapi cepet. Fatihah gak jangkep ya saking cepete iya karena berdua iya karena langsung ruko iya kan. Nah karena kita balik kayak begitu itu. Ya mungkin atau di sisi lain sampean itu kalau yang tadi semanda penggawean ini suka ngutil misalnya ya kan baik secara sadar maupun tidak gitu loh ya semua ditilii nah jenenge kita itu kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kullu bani adama khata setiap bani Adam tukang sapu tukang apa salah nggih. Jadi jangan kemudian kita ngaku aku lo ngene sapa pian ya. Nah, belum mengatakan kullu bani adama khata. Setiap bani Adam itu khata'un, tukang salah. Bah itu laki, perempuan, tua, muda, kiai, mboten kiai, pejabat, orang biasa semuanya tukang salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik tukang salah itu adalah yang paling banyak bertaubat. Begitu. Nah, baru kemudian diruqyah. Ya, diruqyah rumahnya itu bikin air ruqyah tadi itu ya. Air ruqyah dibacakan di mana? Di air terus disemprotkan di seluruh ujung. Ya pokoknya di rumah lah, semuanya disemproti gitu kan. Insyaallah kalau memang itu tuyul jin syaitan tidak akan balik lagi gitu loh. Tapi kalau masih hilang berarti ku anak dewi sing jupuk kan gitu kan. Nggih. Dan sekarang kan zaman modern, coba pasang CCTV duwe telekono sapa sih sing jupuk kan gitu kan. Gitu Ibu. Jelas ya Mbak Lia insyaallah. Nggih. Tanya nopo sih? Oh ya mulai niki kok. Napa Bu? Mikrofonnya nyun sewu nggih. Biar yang lain kepireng Bu nggih ngapunten. Bu nyun tolong disampaikan mikrofonnya. Ustadz, saya di rumah ada kamar Nggih. yang hanya ditempati anak saya sebulan sekali waktu mengunjungi kami. Itu kok saya baca katanya kasurnya itu harus diberdirikan. Apa benar itu Ustadz? Tapi memang kadang-kadang saya khusus datang ke kamar itu untuk ngaji, tapi ya nggak sering karena di lantai atas saya males ke lantai atas. Bagaimana itu? Nggih. Apakah benar itu yang saya baca di medsos seperti itu? Terima kasih. Nggih, kalau diberdirikan itu kan tujuannya biar nggak dituruni jin, ya, nggak dituruni jin. Tapi kalau saya meskipun nggak dibalik begitu ndak apa-apa ya, karena kasur sekarang kan besar-besar. Ane senjenengan lo, buwean, nanu malik apa gak mendalang sampean malah ketutupan kasur ya, ayo. Ya wes nggak usah dibalik, ya nambah-nambah penggawean. Ya nanti ketika mau dituruni kan kata Nabi ngambil apa? Ngambil pergol, tapalu. Napa? Iya. Ngambil apa? Jadi apa buka gini-gini iku Bang. Iya, kalau Nabi itu ngambil sarungnya terus dipesuti ya. Diapakan? Dikebasi terus sebelum tidur baca Allahumma ba'id baini. Terus baca gimana ayo? Allahumma jurni fi musibati. Napa?
Enggak, hadisnya itu bacanya bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Lah jenengan lo masa sampai saya kisah TK wae dungane gak diupdate blas. Iya TK taman kawak-kawak. Nah kan doa TK bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu sing bener. Kadang salah bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu tidak sahih. Yang sahih itu bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini doa bocah TK. Nek doa tingkat panjenengan ya sing tadi itu bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Nek ndak apal di print, dilaminating, ditempel. Bukan bismillah Allah jadi benas syaitan nice ditempel. Panca ini. Jelas ibu-ibu? Bu jelas nggih? Oh nggih. Ada lagi yang ditanyakan? Oh nggih, waktunya pulang nggih. Alhamdulillah. Ada lagi yang ditanyakan? Enggak ada nggih? Monggo nggih. Iya, langsung saja Ustaz. Tadi singkat ketika saya bertanya, tadi bagaimana ya Ustaz untuk solusi bagi pasangan yang tadi ketika sudah bercerai ternyata mereka harus sakit karena pesugihan. Ya diruqyah, Bu. Nggih, Oh, masa harus cuman mangan pecel, kan enggak mungkin. Oh iya Ustaz, apakah harus keduanya di tempat ini? Iya, tempat Iya, yang berbeda. ya dua-duanya kalau memang dua-duanya terkena masalah harus diruqyah. Nah, karena mereka sudah jelas pesugihan, pasti terkena jin nasab. Nah, nanti pembahasan jin nasab itu dulu pertama kali sudah kita bahas, tapi nanti insya Allah kita bahas kembali. Berarti harus diputus kontraknya. Cuma masalahnya ibu-ibu nggih, biasanya orang itu mendapatkan seperti itu ketika mulai sepuh. Ya. Sudah sepuh, umur 60 ke atas baru ndak karu-karuan gitu loh. Ya mungkin mulai umur 50 lah baru dia terkena imbasnya gitu. Nah, kadang-kadang orang itu ndak sadar. Dia pergi ke medis gitu kan. Medis obat sana obat sini gak mari-mari, barang ibaratnya kalau lampu itu tinggal 5 watt baru datang ke peruqyah. Ya ibaratnya sudah kadaluarsa, tinggal mati nih jadi ya kan. Ya wes mudah-mudahan husnul khotimah kan gitu aja. Gitu loh. Jelas Bu ya? Baik, terima kasih Ustaz. Ya, sami-sami. Kemudian Ibu kita lanjutkan ya sekalian biar nanti pertemuan akan datang langsung masuk macam-macam sihir. Kedua, pasien tidak kesurupan. Jadi kan setelah diruqyah datang lagi 1 pekan, dia sudah tidak kesurupan, tapi merasa pusing, ada getaran pada tubuh atau migrain, ya. Jika demikian maka ulangi ruqyah hingga 3 kali. Ya, berarti jinnya masih ada, cuma sudah tidak sekuat dulu. Jika pasiennya kesurupan, maka lakukan tindakan seperti pada kondisi pertama. Jika tidak kesurupan, tapi malah berkurang pusing dan kedutannya, maka bacakan ruqyah lagi hingga 3 atau 7 kali. Insya Allah dengan demikian Allah telah menyembuhkannya. Sambil disuruh minum apa? Minyak zaitun, minyak habas sauda, ya habas sauda atau air ruqyah begitu. Ya itu biar cepat. Ya kadang-kadang minyak zaitun itu di samping diminum juga diusapkan ke tubuh ibu-ibu. Okay. Yang ketiga, ketika diruqyah pasien tidak merasakan apapun. Jadi
koyok nggak ngefek blas gitu loh. Maka tanyai lagi sang pasien, apa saja yang dikeluhkan dalam tubuhnya dan apa saja yang dilihatnya dalam mimpi selama ini. Jika tidak ada tanda-tanda, maka ini bukan sihir. Berarti sihirnya sudah hilang, alhamdulillah. Sarankan pasien untuk memperbanyak istighfar hingga 100 kali dalam sehari bahkan lebih ya. Karena Nabi SAW saja kan beliau beristighfar sehari itu antara 70 sampai 100 kali. Mestinya kita yang dosanya jauh lebih banyak, lebih dari itu ya. Sambil mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ini dilakukan selama 1 bulan. Ya jangan 1 bulan seterusnya sampai kiamat lah, sampai meninggal dunia ya, biar ini kan di samping berpahala juga sebagai penjagaan kita, bukan hanya pas pengen sembuh saja gitu ibu-ibu. Nggih. Insyaallah ini nanti pertemuan yang akan datang kita membahas macam-macam sihir. Sampun nggih? Nggih. Sampun Mbak Lia? Ndak baca napa Mbak Lia? Ibu-ibu loh sudah pintar baca sendiri, ngapain sih panjenengan niku? Mana coba yang bawa air? Terus 1 tok. Coba diangkat semua airnya. Nang kia penggawa air lo. Kayak nang bukon naik. Ayo. Dibuka halaman 270, nggih. 270 kita baca 1, nggih. Kita baca nomor 1. Kita baca nomor 3. Kita baca nomor 5. Kita baca nomor 9, 10, 11. Nggih, saya ulangi lagi yang kita baca. Soalnya kalau dibaca semua ya kelamaan, Bu. Nggih. Nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 9, 10, 11, kemudian nomor 13. Sudah? Nggih. Jadi pasang botolnya begini. Nggih, tepat di bawah mulut panjenengan masing-masing. Nggih. Sudah siap? Ayo kita baca bersama-sama. Sampun? Nggih. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru
يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Tiup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Tiup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Tiup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Tiup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق
Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhura wa lahum adzabu wasib illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Tiup. Sudah nggih. Terus tetap begini kita baca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar, ya Qawiyyu, ya Alimu, ya Halimu. Ya Allah, dengan air ruqyah ini sembuhkan penyakit kami yang ada dalam tubuh kami, baik medis maupun non-medis. Ya Allah, Engkaulah Maha Penyembuh. Tidak ada yang mampu menyembuhkan kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami hanya pasrah dan bergantung kepadamu. Maka berikan kepada kami kesembuhan yang sempurna. Maka berikan kepada kami kesembuhan yang sempurna. Seakan-akan tidak ada riwayat penyakit pun sebelumnya. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tiup. Sudah? Kemudian diminum pelan-pelan ibu-ibu sambil pejamkan mata, sambil beristighfar dalam hati, sambil dibatuk-batuk. Nggih, dibatuk-batukkan. Kalau ada yang pengen muntah, dimuntahkan, jangan dieman-eman. Nggih, terus dibatuk-batukkan ibu-ibu. Ada yang reaksi kah? Pusing misalnya ada? Kesemutan? Halo? Nggih, mumpung di sini keluarkan. Nggih, dimuntahkan aja, dikeluarkan nggih. Sambil beristighfar dalam hati terus
Oke, sampai sini ada pertanyaan Ibu-ibu. Nanti PR-nya itu panjenengan lakukan yang sama seperti tadi di rumah. Oke, di rumah. Itu nanti berikan kepada siapapun kerabat panjenengan yang membutuhkan. Oke. Jadi sama seperti yang yang barusan kita dengar bersama itu. Jadi disuruh mereka meninggalkan maksiat, kemudian mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan sambil diminumi tadi. Ya, insya Allah begitu Ibu-ibu, terima kasih. Ya, mudah-mudahan setiap detik waktu yang Ibu-ibu luangkan bersama di sini dibalasi Allah Ta'ala dengan pahala berlipat ganda. Tidak ada seorang pun dari panjenengan yang keluar dari masjid ini kecuali sudah diampuni dosa-dosanya, diberi Allah Ta'ala rahmat yang maksimal, sempurna, memudahkan urusannya, diberkahi keluarganya, dipenuhi semua hajatnya, dan dikabulkan doa-doanya. Matur nuwun, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.